Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi kita bertemu di channel kita, yaitu Pojok Ilmu. Tentunya kita hadir di tengah pemirsa untuk duduk mojok, tetapi kita mojoknya nggak sia-sia, membahas ilmu tentang agama kita, tentang urusan kita sehari-hari, muamalah kita, akidah kita, dan yang lain-lainnya. Dan pada malam ini kita akan lanjutkan lagi dengan tema, yaitu berpegang teguh dengan manhaj para salaf, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz LC. Waktu dan tempat kita persilahkan. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala nabiyil mustafa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, baik itu hidayah ilmu maupun hidayah taufik. Dan ini merupakan hidayah Allah yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat hidayah merupakan nikmat yang paling mulia, yang paling besar dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama Islam, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Artinya apa? Dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang paling utama, yang paling kita butuhkan di dalam kita beragama, yaitu nikmat hidayah. Hidayah ilmu maupun hidayah at-taufiq. Karena apa? Kita sebagai hamba Allah di dalam menjalankan syariat-syariatnya tidak bisa terlepas dari namanya nikmat hidayah. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah untuknya, maka Allah akan bimbing dia, Allah akan semangati dia, Allah akan permudah dia untuk menjalankan segala syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, dibimbing, disemangati, dan mudah bagi dia untuk menjalaninya. Nauzubillah, berbeda dengan orang-orang yang tidak diberikan hidayah atau disesatkan. Ya ja'al sadrahu dhayiqan haraja. Allah jadikan hatinya sempit, berat bagi dia untuk beriman. Ya, berat bagi dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, berat bagi dia untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, diumpamakan saking beratnya yang mereka jalani itu seperti mereka yas'adu fis sama, seperti mereka menaiki langit. Ya, nauzubillah. Maka insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini di tempat studio Pojok Ilmu, semoga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada malam ini kita membahas salah satu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dengan upaya ini ya kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan cahaya hidayah. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Naddarallahu mra'an sami'a minna haditha." Ya, semoga Allah memberikan cahaya petunjuk bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang mendengarkan hadisku, kata Nabi. Kemudian ya, wa hafidhaha, menghafalkannya, wa wa'aha, memahaminya, wa ballagha, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi insyaallah pada kesempatan ini ya tema
muzakarah kita, kajian kita, yaitu bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, ajaran para salaf. Terlebih-lebih lagi kita yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika terjadi perselisihan, terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, maka di saat inilah ya kita bersungguh-sungguh mendengarkan wasiat Nabi untuk senantiasa berpegang teguh kembali kepada sunnah-sunnah atau ajaran yang selamat, yaitu ajaran para salaf. Nabi SAW dari sahabat yang mulia, yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, an Abi Najihi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Najih Al-Irbad merupakan salah satu dari 7 orang yang berbaiat kepada Nabi, mengadakan janji setia kepada Nabi. Ya, dari keturunan Bani Sulaim. Dan wallahu alam disebutkan dalam suatu riwayat, beliau ini Abu Najih ini ya, setidaknya ada 30 lebih hadis yang beliau riwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, dari Abu Najih bin Irbad As-Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Pernah suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat, wejangan kepada kami. Wajilat minhal qulub, membuat hati kami gemetar saat itu. Wa zarafat minhal uyun, membuat kami menangis. Fakulna, maka ada salah seorang sahabat bertanya atau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'in fa'usina. Sepertinya nasihatmu kali ini seakan-akan seperti nasihat dari orang yang hendak berpisah. Sepertinya ini nasihat perpisahan darimu, wahai Rasulullah. Fa'ausina, maka wasiatkan kepada kami, berikan nasihat kepada kami. Ya, karena memang di antara ciri khas wasiat Nabi itu, nasihat Nabi, balighah, ya, al-balaghah, menyentuh hati orang yang mendengarkan nasihat beliau. Ya. Apa nasihat Nabi saat itu? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat pertama, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takwa ini merupakan kunci sukses seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Kunci bagi seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Kunci kesuksesan bagi seorang hamba adalah takwa. Adapun makna takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau tentang takwa ini apa? At-taqwa al-khaufu minal jalil. Takwa ini adalah memiliki rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada, baik di hadapan halayak ramai meskipun kita sendiri. Hendaklah kita merasa diawasi, merasa takut kepada Allah dari berbuat maksiat. Al-khaufu minal jalil wal amalu bil tanzil. Kemudian takwa itu menjalankan syariat-syariat Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran maupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, itu takwa. Wal qana'atu bil qalil. Kemudian makna takwa juga merasa cukup, merasa ridho terhadap nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa menyimpan rasa hasad terhadap rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, itu takwa. Ya. Kemudian makna takwa juga kata beliau, wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Kemudian mempersiapkan diri, mempersiapkan amalan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah memintai segala pertanggungjawaban atas semua amalan kita. Maka kita persiapkan dari sekarang amalan-amalan soleh yang akan menemani kita ketika kita menghadapi atau menjalani kehidupan yang sangat panjang setelah kematian. Itu takwa. Itu wasiat pertama Rasulullah. Kemudian wasiat kedua, was-sam'i wat-tha'ah. Dengar dan taat terhadap pemimpin kalian. Ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abadun habasyi. Meskipun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya.
ya, dari ras yang terendah, dari suku terendah, berkulit hitam, itu budak Habasyah. Meskipun dia yang memimpin kalian, dengar dan taat. Artinya di sini apa? Ya, kewajiban kita untuk mendengar dan taat terhadap pemimpin kita, pemerintah kita. Ya, jangan seperti Khawarij yang mudah keluar dari ketaatan pemimpin, mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan ya pemerintah. Bahkan Nabi pernah berkata tentang orang seperti ini, yang meruku minad din kama yang meruku as-sahmu minar ramiyah. Orang seperti ini atau Khawarij yang keluar dari taat kepada pemimpin, dia keluar dari agama seperti keluarnya busur dari, atau seperti keluarnya panah dari busur. Cepat mereka keluar dari agama mereka. Ya, maka dengar dan taat. Jangankan pemerintah tertinggi, ya, penguasa tertinggi dalam suatu negeri yang disebut dengan sultan, umara, pemerintah-pemerintah terendah, pemimpin-pemimpin bawahan seperti ketua RW, RT, kepala desa, kepala kadus. Ini semuanya umara disebut, pemimpin-pemimpin. Ini wajib ditaati, apalagi sultan yang jelas-jelas jabatannya paling tinggi dalam suatu negara. Maka itu lebih pantas untuk kita taati. Ya. Kemudian ya, wa in ta'amar 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum. Nah, ini wasiat Nabi yang berikutnya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya, siapapun di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal nanti, dia akan melihat, menyaksikan perpecahan, perselisihan yang sangat banyak dalam umat ini. Ya, makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iftaraqatil yahud wan nasara ala isnatai wa sab'ina firqah. Yahudi dan Nasrani akan berpecah menjadi 72 golongan. Ya, waftaraqat ummati ala salasa wa sab'ina firqah, dan umatku kaum muslimin akan berpecah menjadi 73 golongan. Ya, kulluha finnar, semuanya di neraka. Mohon maaf kalau kita menyampaikan hadis ini di tempat-tempat ya kajian atau di tempat-tempat orang awam, ya banyak yang tidak setuju. Banyak yang tidak atau mohon maaf kepanasan ketika mendengarkan hadis ini. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, orang yang mengucapkan atau menyampaikan hadis berikut, dia seolah-olah panitia surga. Hanya dia yang bisa menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Rahimani wa rahimakumullah, yang kita sampaikan adalah hadis Nabi, warid dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Nabi mengatakan jauh-jauh hari umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya masuk neraka kecuali satu, illa wahidah. Siapa yang satu itu yang selamat itu? Al-jamaah. Al-jamaah. Makanya imam atau sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud menjelaskan makna jamaah. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah ya, seseorang yang berada di atas kebenaran meskipun dia sendiri. Seseorang yang berpegang teguh dengan kebenaran meskipun dia sendiri disebut jamaah. Artinya bukan berarti jamaah itu apabila terdiri dari kelompok, terdiri dari banyak orang. Tidak. Al-jamaah itu meskipun satu orang tapi dia berada di atas kebenaran, itu jamaah. Ya. Kemudian ya, kata Nabi SAW, ketika kalian melihat perselisihan, perpecahan yang begitu banyak di tengah-tengah kaum muslimin, maka solusinya saat itu apa? Alaikum bisunnati. Hendaklah engkau kembali berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan kembali kalian kepada pemahaman para khulafa' rasyidin al-mahdiyyin, mereka orang-orang yang pertama mendapatkan hidayah dari umat ini. Ya, abdu 'alaiha binawajidh. Nah, Nabi mengatakan, gigit sekuat-kuatnya sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Apa maksudnya?
Bukan berarti kita menggigit sunnah dengan gigi geraham, tidak. Itu kinayah, perumpamaan agar kita berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya di saat kita menghadapi badai fitnah, fitnah syubhat, kerancuan pemikiran dalam agama, atau fitnah syahwat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, wasiat yang terakhir saat itu apa kata Nabi? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jangan melakukan perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama Islam yang tidak pernah dicontohkan Nabi, itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka, rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, ya, faedahnya persahabat begitu bersungguh-sungguh untuk meminta wasiat, nasihat kepada Nabi SAW, sehingga tidak sedikit dari hadis-hadis Nabi yang di situ persahabat sering meminta nasihat kepada Nabi dengan ucapan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah, ya, nasihatkan kepadaku, berikan wasiat kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan dalam versi yang lain, dullani, tunjukkan kepadaku. Artinya para sahabat begitu bersungguh-sungguh untuk meminta nasihat kepada Nabi SAW. Karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, di antara sebab kita mendapatkan hidayah, hendaklah kita terus-menerus untuk saling menasihati. Karena saling menasihati, saling mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan tentunya kita menasehati seseorang itu, ya, kita harus memakai metode Nabi SAW, al-baligh. Ya, baligh apa? Nasihat yang menyentuh, ya, bagi orang-orang yang mendengarkan nasihat. Makanya kalau kita menasehati seseorang itu, tentunya dengan sikap yang baik, dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, kemudian pada momen yang tepat, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Ya. Kemudian, ya, dalam hadis ini poin yang paling penting yang dapat kita ambil faedahnya, ya, berpegang teguh dengan sunnah, dengan ajaran Nabi atau ajaran para salaf. Ya, siapa para salaf? Para salaf, ya, salaf secara bahasa yaitu orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang sudah mendahului kita, dari keluarga kita, tetangga kita, karib kerabat kita, keluarga kita. Ini secara bahasa, orang-orang yang sudah mendahului kita, itu salaf. Adapun salaf secara istilah, yaitu generasi terbaik dari umat ini, yang Nabi mentazkiyah, merekomendasikan mereka untuk umat ini. Siapa para salaf? Yaitu generasi terbaik dari umat ini. Siapa lagi kalau bukan sahabat? Kemudian generasi setelahnya tabi'in, generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Nabi mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, ya, tabi'in. Generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Maka kita berpegang teguh dengan ajaran mereka, sunnah-sunnah mereka. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustannan. Barang siapa di antara kalian ingin mengikuti ajaran selamat, ajaran yang terbaik, ajaran yang lurus, maka ikuti ajaran orang-orang yang sudah meninggal. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat. Barang siapa di antara kalian ingin mengikuti ajaran tertentu, mengikuti ajaran yang selamat, ikuti ajaran orang-orang yang sudah meninggal. Siapa maksudnya orang-orang yang sudah meninggal? Ya, ulaika ashabu Rasulillah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa kanu khairu hazil ummah. Mereka merupakan generasi terbaik dari umat ini. Hidup di masa-masa keemasan. Ya. Wahum abarraha quluban. Mereka orang yang paling baik hatinya setelah Nabi. Wa a'maqaha ilman. Mereka orang yang paling dalam ilmunya. Ya, kemudian wa aqallaha takallufan. Mereka orang-orang yang tidak suka gulu berlebihan dalam beragama. Mereka adalah, ya, kaum, ya, mutawassit, kaum pertengahan. Ya. Makanya, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan tashabbahu fi akhlaqihim. Ikutilah akhlak mereka. Ya, tirulah akhlak baik mereka. Ikutilah tata cara beragama mereka.
kanu ala hadin mustaqim. Karena merekalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan hidayah dari Allah dan Rasulnya. Dan mereka melihat secara langsung bagaimana Rasulullah ya mempraktikkan, menerapkan syariat Islam. Mereka melihat secara langsung dengan kepala mata mereka sendiri. Ya, hum qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Mereka kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi SAW dalam memperjuangkan Islam. Dan setelah Nabi wafat, mereka juga melanjutkan tongkat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga yang sedikit ini, semoga nasihat yang singkat ini memberikan faedah untuk tiang sendiri sebagai pembawa atau sebagai penyampai ya muzakarah pada malam yang mulia ini. Dan tentunya semoga hal ini bermanfaat bagi para pemirsa yang ada di rumah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kemudian rangkaian selanjutnya kami serahkan kepada ya moderator atau pembawa acara. Pemirsa, alhamdulillah baru saja kita mendengar nasihat untuk kita semua para pemirsa. Jadi nasihat ini ibarat pupuk. Kalau sering kita pupuk tumbuhan tuh dia semakin subur. Hati pun begitu. Kalau hati sering dinasihati, hati ini akan adem rasanya. Hati ini akan terbuka rasanya. Dan kita akan mengenal siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika nasihat jauh dari kita, maka tentunya hati ini akan hampa. Karena kita tidak akan terlepas dari nasihat. Hidup ini sudah diatur oleh Islam. Nah, aturan itu tidak mungkin kita ketahui tanpa kita mendengar, menuntut, mempelajari ilmu agama ini. Pemirsa, kita dari Pojok Ilmu tetap memberikan saran kepada para pemirsa agar memberikan kita masukan jika memang ada kekurangan, memberikan kita teguran jika ada kekeliruan, dan dukungan. Karena Pojok Ilmu ini semata-mata adalah untuk kita kaum muslimin, yaitu memahami agama kita, memahami syariat Islam ini, dan jangan lupa supaya update terus, supaya tidak terlewatkan dari pertemuan-pertemuan kita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Siapa tahu Anda tidak bisa mengikuti hari ini, namun Anda mendapatkan notifikasi acara yang telah terlewat. Maka para pemirsa, sekian lagi sekali, kami adalah manusia, tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Tentunya apabila ada kekeliruan dimaklumi, itulah hal manusiawi. Namun jika ada kekeliruan, mohon kami agar tegur. Dan apabila ada kekurangan, mari bangun kami, dukung kami agar kekurangan ini bisa kita penuhi. Maka kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.